Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sehat selalu ya. Bertemu lagi pertama kali di semester 2 ini bersama Bu Yayu ya. Untuk materi pada pertemuan kali ini pada semester 2 pertama kali adalah tentang OJK dan lembaga keuangan bukan bank. Nah, lembaga keuangan bukan bank itu jenisnya banyak ya, ada perasuransian, ada pegadaian, terus ada lembaga pembiayaan, ada koperasi, nah dan lain sebagainya yang nanti akan kita pelajari satu persatu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengasuransian atau asuransi. Nah, kalian pasti tidak asing lagi ya dengan nama asuransi begitu ya. Nah, ada asuransi kesehatan, ada asuransi kecelakaan kerja, ada asuransi pendidikan dan lain sebagainya. Nah, kalian tadi kan sudah melihat video ilustrasi tentang asuransi ya. Nah, dari gambaran itu kalian pasti bisa menyimpulkan apa itu yang dinamakan dengan asuransi. Selanjutnya adalah tujuan pembelajaran hari ini, yaitu pertama, melalui PowerPoint atau video yang ditayangkan, peserta didik dapat mendeskripsikan perasuransian. Kemudian peserta didik juga dapat mendeskripsikan, mengidentifikasikan, dan memberi contoh dari fungsi, tugas, jenis, dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia, khususnya asuransi ya. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat menyajikan tugas, produk, dan peran lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia, yaitu tentunya dalam hal perasuransian ya, sesuai materi pada hari ini. Oke, sebelum kita membahas asuransi lebih dalam, maka kalian harus tahu dulu apa sih asuransi gitu ya. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi itu adalah usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Jadi adalah berjaga-jaga atas resiko di masa yang akan datang yang resiko tersebut tidak pasti begitu. Jadi asuransi itu sebenarnya adalah seperti itu. Selanjutnya adalah unsur-unsur asuransi. Di sini ada 4 unsur yang harus ada ya dalam asuransi itu. Yang pertama adalah penanggung, yaitu perusahaan asuransi ya. Jadi perusahaan yang menanggung asuransi. Kemudian yang kedua adalah tertanggung atau peserta asuransi atau nasabahnya. Kemudian yang ketiga adalah peristiwa. Ada peristiwa yang terjadi seperti kebakaran, kecelakaan kerja, nah seperti itu. Kemudian yang keempat adalah ada kepentingan. Jadi untuk apa asuransi tersebut? Jadi ada empat unsur dalam asuransi. Lalu ada macam-macam asuransi berdasarkan fungsi itu ada 3, asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi. Nah, asuransi jiwa di sini ada 2, ada wajib dan sukarela. Kalau wajib itu contohnya adalah Taspen, pensiun ya, Askes, asuransi kesehatan atau BPJS yang sering kalian dengar, Asabri. Kemudian ada sukarela itu ada tunjangan hari tua. Jadi hari tua sama asuransi hari tua maksudnya dan beasiswa gitu ya, pendidikan. Gitu, asuransi pendidikan. Kemudian asuransi kerugian ada wajib dan sukarela juga. Yang wajib itu adalah Jasara Harja, kemudian Astek, tenaga kerja ya. Kemudian yang kedua adalah sukarela itu
Contohnya adalah asuransi kebakaran, pengangkutan. Jadi kalau kita mau jual beli barang biasanya ini ya, perusahaan begitu, kita kan melalui ada pengangkutan barang. Nah, itu diasuransikan jika terjadi kehilangan atau kerusakan di jalan atau terjadi apa-apa nanti ada asuransi di situ, namanya asuransi pengangkutan. Kemudian ada engineering dan lain sebagainya. Dan ada reasuransi, itu perusahaan yang memberikan jasa asuransi dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian tersebut. Jadi ada pertanggungan ulang terhadap perusahaan asuransi. Lalu berdasarkan kepemilikan, jadi macam-macam asuransi berdasarkan kepemilikan juga ada 4. Dimiliki oleh pemerintah, dimiliki oleh swasta nasional, dimiliki oleh perusahaan asing, dan campuran antara swasta dan asing. Dimiliki oleh pemerintah, yaitu ada asuransi jiwa dan asuransi kerugian. Asuransi jiwa itu contohnya Askes atau BPJS, Jam Sostek, Asabri, dan Askeskin. Nah, ini pasti kalian juga tidak asing ya dengan BPJS, gitu ya, asuransi kesehatan. Kemudian asuransi kerugian ada Jasara Harja dan Akrindo. Lalu perusahaan asuransi swasta nasional, asuransi jiwa juga, yaitu hari tua, beasiswa, dan kesehatan. Kemudian yang kerugian ada kebakaran, kendaraan bermotor, asuransi kendaraan bermotor biasanya diasuransikan juga ya motornya kalau hilang gitu. Kemudian ada pengangkutan dan kecelakaan diri. Lalu ada perusahaan asing, berarti asuransi ini dimiliki oleh perusahaan asing, dan campuran berarti antara swasta dan perusahaan asing. Jadi seperti itu, kolaborasi ya, kerjasama. Nah, sekarang kita coba untuk mengerjakan studi kasus. Jadi di sini ada 3 studi kasus. Nanti coba kalian kerjakan, ditulis di bukunya ya. Jangan lupa materinya tadi dicatat dengan baik ya, karena ingatan yang paling kuat itu adalah catatan. Biasanya kalau kita mencatat, tidak catat ya, kita simpan di otak kita itu biasanya lupa. Tetapi kalau kita memiliki catatan, maka itu kan bisa dibuka kembali. Ingatan yang paling kuat adalah tulisan atau catatan. Nah, ini studi kasus yang pertama. Basuki bekerja sebagai salesman alat-alat listrik, mempunyai sepeda motor untuk bekerja yang dibeli secara kredit. Jadi Basuki membeli sepeda motor secara kredit. Baru 6 bulan angsuran ketika diparkir di depan toko, pelanggannya dibawa di toko pelanggannya gitu ya, dibawa pencuri sepeda motornya itu. Pertanyaannya, siapa yang dirugikan dari kejadian di atas? Kedua, siapa yang menanggung kerugian tersebut? Ketiga, apabila untuk mengatasi kerugian tersebut dipilih asuransi, maka jenis asuransi mana yang dipilih? Mengapa demikian? Nah, itu studi kasus yang pertama. Nanti kalian sangkutkan lagi dengan materi yang sudah dibahas tadi tentang jenis-jenis asuransi gitu ya. Oke, sudah jelas ya studi kasus yang pertama. Kemudian studi kasus yang kedua, Indah, seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta, di mana salah satu anaknya menderita sakit dan harus menjalani operasi dengan biaya relatif besar. Tetapi Indah tidak bingung mengatasi masalah tersebut karena ada lembaga yang menanggung. Nah, pertanyaannya, lembaga mana yang menanggung biaya pengobatan tersebut? Kemudian, jenis pertanggungan apa yang diikuti oleh Indah? Ya, mudah ya. Dua. Oke, ini sering sekali. Pasti kalian juga sudah dengar nih, sudah paham tentang apa namanya orang sakit itu asuransinya apa gitu ya. Studi kasus yang ketiga atau yang terakhir, Pak Bejo mempunyai 3 anak yang masih kecil-kecil. Ia bekerja sebagai PNS. Pak Bejo bercita-cita agar semua anaknya harus bisa menjadi sarjana. Bagaimana langkah Pak Bejo untuk mewujudkan cita-citanya? Nah,
Kedua, apabila Pak Bejo menginginkan ikut asuransi sebagai jalan untuk mewujudkan cita-citanya, maka jenis asuransi mana yang harus dipilih Pak Bejo? Ini juga sudah dijelaskan tadi ya. Oke. Nah, ketiga studi kasus itu tadi adalah tugas individu ya. Dikumpulkan atau nanti akan dipresentasikan pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa nanti catatannya dikumpulkan ya. Lalu dari studi kasus tadi itu yang studi kasusnya itu dikumpulkan hari ini, tetapi untuk tugas individunya ini dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya atau dipresentasikan lewat Google Meet. Nah, kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari ketiga kasus di atas terkait dengan manfaat asuransi bagi kehidupan ekonomi masyarakat? Nah, kemudian yang kedua, menurut kalian bagaimana cara membuat masyarakat sadar akan pentingnya asuransi? Nah, jadi nanti sistematikanya untuk presentasi adalah nanti dibuat PowerPoint ya tentang studi kasus 1 jawabannya apa, studi kasus 2 jawabannya apa, studi kasus 3 jawabannya apa, kemudian yang terakhir di sini menyimpulkan tentang ketiga studi kasus ini yang dimana jawabannya tentang ini ya, kesimpulan apa, terus menurut kalian bagaimana cara membuat masyarakat sadar akan pentingnya asuransi. Jadi seperti itu nanti akan kita presentasikan ketika kita di Google Meet. Ya. Cukup sekian ya pertemuan kita kali ini. Jadi materi hari ini adalah membahas tentang perasuransian, di mana asuransi itu dibagi berdasarkan fungsinya dan dibagi berdasarkan kepemilikannya. Juga ada 4 unsur dalam asuransi ya. Ada penanggung, tertanggung, peristiwa, dan kepentingan. Nah, semoga bermanfaat, sukses selalu untuk kalian semua. Jangan lupa belajar, tetap semangat meskipun kondisinya seperti ini ya. Jadi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.